Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fauzia di semester 2 kali. Ibu akan memberikan pembelajaran pada kalian. Mari simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, jangan lupa terapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari kuman dan segala penyakit. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan, kalian dapat mengetahui gambar cerita. Gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Apakah anak-anak pernah tahu buku komik? Nah, buku komik itu juga termasuk pada gambar cerita. Kemudian, bagaimana cara membuat gambar cerita? Cara membuat gambar cerita itu ada dua ya. Yang pertama, teknik kering, dan yang kedua, teknik basah. Untuk lebih memperjelasnya, mari kita bahas satu persatu. Teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain 1. Pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Nah, kalian bisa melihat pada gambar yang di bawah itu adalah contoh gambar cerita menggunakan pensil. Kemudian yang kedua ada krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Kalian bisa melihat contoh gambar cerita yang menggunakan krayon di bawah itu. Nah, penuh sekali warnanya ya. Jadi kelihatan gambarnya lebih hidup. Kemudian yang ketiga ada pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Perhatikan salah satu gambar cerita berikut ini. Kalian lihat pada gambar di bawah itu, kalian bandingkan dengan gambar cerita yang menggunakan pensil. Nah, pasti terlihat perbedaannya. Jika menggunakan pulpen atau spidol, maka gambaran akan lebih jelas dan lebih tegas. Garis-garisnya, lengkungannya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh gambar cerita yang menggunakan teknik kering dan juga alat-alatnya. Kemudian lanjut pada teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu, baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah kalian tentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Nah, itu contohnya, contoh gambarnya.
alat-alatnya kalian bisa lihat, kemudian contoh dari gambar ceritanya itu di bawah, kalian bisa lihat juga. Nah, ini adalah contoh dari teknik bahasa. Kemudian ada langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan bahan dan alat. Nah, itu harus disesuaikan juga. Ada yang menggunakan bahan dan alat dengan teknik kering, seperti gambar yang ada di sebelah kiri, dan yang ada di sebelah kanan adalah alat dan bahan menggunakan teknik basah. Kemudian, yang kedua, pembuatan sketsa. Nah, anak-anak, sebelum membuat sketsa, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Jadi, tema terlebih dahulu, kemudian pembuatan sketsa. Sketsa itu sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Tetapi, jika kalian dalam perlombaan, cukup membuat satu sketsa saja agar tidak membuang-buang waktu. Maka dari itu, sebelum kalian menggambar, kalian harus mengetahui temanya terlebih dahulu dan sudah berlatih sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Nah, ini ya, seperti yang tadi Ibu contohkan, menggunakan pulpen atau spidol agar gambarnya lebih tegas dan jelas. Jika sudah mantap, warnai gambaranmu dengan baik menggunakan krayon atau cat warna dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi gambar cerita. Yang pertama, dapat memperjelas isi cerita, dapat menarik perhatian orang yang membacanya. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Dan yang keempat, sebagai nilai keindahan. Wah, anak-anak sudah selesai nih. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.